Pendakian dimulai dari pintu rimba, kira-kira 15 kg beban yang ada setiap caril. Setiap pendaki membawa 7,5 liter air untuk 4 hari 3 malam. 7 peserta berjalan beriringan, mulai menapaki jalur menuju pos 1. Daniel dan Prey berada di paling belakang. Senior Kelik berjalan perlahan namun pasti menuju pos 1. Di pos 1, sudah ada beberapa pendaki yang menunggu. Kurang lebih setengah jam perjalanan untuk menuju pos 1. Bang Midun berjalan sambil menunggu Daniel yang mengalami gangguan perut. Oke deh ke kali. Aduh. Nah, ini yang ditunggu. Daniel sang pembokar. Kacau treknya. Senyummu manis. Perjalanan dilanjutkan setelah beristirahat sejenak menghadapi 30 menit pertama. Semangat yang masih membara digambarkan oleh para pendaki terus menapaki jalur pendakian. Semangat. Penyesuaian tubuh terhadap medan pendakian membawa pendaki sampai pos 2. Tampak beberapa orang panitia menyiapkan shelter untuk peserta lomba, dan kita pun memanfaatkan untuk istirahat meluruskan kaki. Perjalanan dari pos 2 dilanjutkan kembali menuju pos 3. Di pos 3, kita akan bermalam mengingat waktu sudah menjelang pukul 5 sore. Jalur yang tak terlalu lebar membuat kita berliuk-liuk mengikutinya. Sampailah kita di Camp 3, tempat kita untuk beristirahat di malam pertama, setelah menempuh perjalanan selama 3 jam. Cuman ketarik uratnya banyak. Iya. Makanya kalau pas lagi nanjak, kita tuh udah capek, jangan langkah yang gede-gede merasa wah cepat. Padahal Tapi langsung sakit. kakinya itu yang berat, jadi langkahnya sedikit gitu aja. Nunggu nih. Mati. Yang simpel aja dulu. Halo, pendaki Indonesia. Pagi ini kita sudah berada di Camp 3. Semalam juga kita bermalam di sini. 4 orang sudah meluncur ke atas dan kita masih menunggu teman kita yang hari ini ngikut lomba Goat Run. Kita ngecamp di Camp 3 ini berempat juga bersama senior kami. Ada Bang Kelik. Hai. Ada Daniel juga. Yoi. Nah, sekarang kita paginya makan roti sama bubur kacang hijau aja biar ngirit-ngirit air dikit karena persediaan air di sini cukup
harus diirit-iritin nih. Kalau enggak kita nggak bisa hidup di atas gitu loh. Ya bukannya mendahului ya, tapi paling tidak butuh perhitungan untuk menyediakan air itu gitu. Nah, sambil menunggu teman kita si Jaidin yang sedang lomba, kita sarapan dulu. Oke, thank you. Salam pendaki Indonesia, salam rimba. Hidup Tupepa. Hidup, Hidup. Memasak adalah kenikmatan tersendiri buat pendaki. Porsi yang tidak terlalu banyak, cukup untuk para pendaki berkegiatan di alam. Di hari kedua, tepatnya jam 10 pagi, kita melanjutkan perjalanan menuju pos 7. Sebagai pos terakhir kita mendirikan tenda dan kita akan bermalam kembali sebelum besok pagi menuju puncak. Batang kayu yang melintang adalah pemandangan biasa yang sering ditemui pendaki. Mengatur nafas adalah cara pendaki menjaga kestabilan tubuhnya dalam menghadapi perjalanan di gunung. Terkadang kita harus melalui lorong pepohonan yang terbentuk secara alami. Ya, inilah alam dan medan yang harus kita lalui. Jalur yang sempit memaksa kita harus tetap dilalui. Terkadang wabing menjadi alat bantu untuk kita mendaki. Tepat dengan perhitungan kita, menjelang malam kita sudah sampai di pos 7, tempat bermalam yang kedua untuk beristirahat sebelum besok pagi menuju puncak Gunung Raung. Oke, Midun Channel, kita kembali sekarang ke rumah kediamannya Bapak Anton Aprianto, senior kita. Apriantono, senior kita di pendaki, ya. Yang udah nggak usah ditanya lagi, ya. Walaupun sudah lebih senior, tapi kekuatannya kalau buat naik gunung masih tetap jangan ditanya ya. Oke, nah ini hari ini karena dulu kita sama-sama alumni pendakian Gunung Raung ya kan, makanya kita mau sedikit-sedikit tanya tentang gimana sih dulu suka dukanya pada saat naik Gunung Raung ya, di pos mana yang bikin terkesan, di titik mana gitu ya. Nah mungkin kita bisa tanya-tanya nih Pak Antono nih, Pak Anton ya. Gimana Pak Anton? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, dulu kan kita kalau boleh dibilang tuh Gunung Raung itu kah gunung yang paling terekstrim di Indonesia ya Pak?
sesudah Kartens. Sesudah Kartens. Ya, Kartens karena nomor 1. betul. Tapi kemudian Raung kedua. Raung yang kedua. Ya, cuma memang karena keterbatasan dan kemampuan daripada teman-teman pendaki, Ya. makanya sampai saat ini Biasanya Raung yang masih Raung yang paling karena Kartens butuh biaya besar betul. banget. Betul, karena Puluhan biaya juta. besar, waktunya juga lama, Waktunya lama. jaraknya juga jauh gitu ya. Iya, saya 6 hari itu belum sampai ke puncak. Oh, iya. Iya, nggak coba. Oke, ya teman-teman semua, kita coba dengerin bagaimana suka dukanya pendakian pada saat itu yang ditemui dan dialami oleh senior kita Bapak Anton Apriantono. Yuk, Ya. kita teman-teman kita dengerin ya. Ya, Raung itu memang tantangan pertama air ya. Nggak ada air. Gak ada air. Ya, jadi air itu memang diangkut duluan. Mm-mm. Saya memang kalau naik gunung ya, kalau kondisi sekarang ya nggak seperti lagi zaman dulu. Di belakang saya banyak yang bantu, Iya. terutama porter ya. Jadi duluan ambil air, baru kita jalan. Cuma saya lupa waktu itu nginep pertama tuh di pos mana ya biasanya? Waktu itu sih saya di pos 3. Pos 3 ya. Pos 3 Saya kalau yang nggak agak besar Iya, tempatnya. saya lupa di pos 5 kalau nggak salah. 4 apa 5 gitu. Lupa. Oh, malah 7 kalau nggak salah. Oh, 7 mah yang terakhir sebelum 7 kita mau pendakian. Iya. Apa di situ ya? Lupa. Saya Iya. itu pos 3 malam Iya. pertama, terus baru pos 7. Ya. Gitu. Tapi emang hari pertama itu dimulai dari kebun kopi ya. Betul. Terus itu belum terlalu menantang. Nah, hari kedua itu yang paling menantang. Ya, betul. Itu luar biasa waktu menuju puncak itu. Kemudian turunnya lagi, Iya. itu juga luar biasa itu. Karena kita menghadapi medan yang ekstrim ya, sebagian pakai tali, sebagian lagi saya ingat betul ada satu bagian ya di mana kita tuh harus meluk batu. Betul. Di belakang tuh jurang Iya. dan nggak ada tali. Iya. Wah, itu paling ngeri tuh di situ tuh. Iya. Kalau betul. misalnya kita grogi aja, lepas tangan udah wassalam. Nah, terus dulu itu saya kan kalau saya ngalamin itu begitu sampai di khusus yang dibilang jembatan Siratul Mustaqim itu benar-benar Iya. yang saya pikir tadinya biasa cuma lewat begitu aja. Begitu saya jalanin, waduh, gak taunya ini anginnya kenceng. Jadi kayak kita ada di jalan di atas awan. Karena saya merendah deh, saya ngerayap aja di jalannya daripada saya mati konyol gitu loh Pak. Nah, Kalau saya alhamdulillah enggak ya? enggak, saya bisa berdiri jalan Masih enak. berjalan. Malah foto-foto saya sambil balik karena apa ya? Saya kalau mendaki gunung tuh sudah di set mindset bahwa saya berani, saya bisa gitu ya. Insya Allah aman gitu ya. Kalau merasa kurang aman ya pasti ada pengamannya lah. Ya. Gitu kan. Kita gunakan tali dan lain-lain gitu. Betul. Jadi selama merasa aman, saya tenang aja, yakin gitu. Sebenarnya di situ juga saya awalnya udah nyantai tuh Pak tuh, karena udah banyak ngeliat di YouTube bagaimana pendakian Gunung Raung dan jembatan Siratul Mustaqim itu. Cuman begitu saya jalanin, kok tiba-tiba jadi gelap, terus kabut semua ya, terus jalan anginnya kenceng banget. Saya kayak Di situ bahayanya di situ. Udah deh daripada gue mati konyol, udah deh gue ngerayap mau nggak mau dah daripada hal-hal yang nggak kita inginkan ya kan kayak gitu. Nah cuma dulu itu bagaimana Pak Anton tuh? Kan itu kayak kita mau menjelang pos 5 tuh yang pas buka sebelum belokan ke itu kan agak licin tempatnya. Kita kan harus banyak karmental atau banyak webbing sebenarnya itu di situ. Nah saat itu kan tim Bapak duluan tuh setelah saya tuh. Itu pakai webbing juga apa enggak tuh? Sebagian pakai kan? Pakai juga ya? Ya, sebagian pakai. Apa namanya? Jadi pasangin dulu terus baru kita baru lewat. Iya. Sebagian ada yang udah terpasang kan? Iya betul. Itu emang ngeri-ngeri itu semua ininya apa jalurnya itu karena pleset sedikit aja. Makanya kita dari awal kan udah pakai ini, udah pakai harness kan? Dari awal jadi saya tinggal cantolin aja.
Nah, sebetulnya yang paling kerasa itu adalah waktu mau menuju puncak Gigi. Tusuk gigi. Itu Ya. tusuk gigi. Itu kan merayap itu. Nah, itu baru saya merayap itu. Betul-betul merayap itu. Karena memang udah nggak sanggup lagi berdiri kan, karena ininya juga licin, Iya. batu-batunya ya. Iya. Terus juga memang terjal gitu. Dan terpaksa lah merayap begini. Di situ. Iya, ada puncak tusuk gigi, puncak bendera. Bendera dulu Bendera ya? dulu, di bawah. Bendera, tusuk tusuk gigi, gigi, terus baru puncak ke sejati. puncak sejati. Nah, dari tusuk gigi ke puncak sejati, ya alhamdulillah nggak terlalu berat sebetulnya. Kalau jembatan itu kan setelah bendera ke sejati ya? Ke tusuk gigi dulu. Jembatan Siratul Mustaqim. Oh iya benar-benar. Tusuk gigi dulu ya, tusuk gigi dulu baru. Dan tusuk gigi ke puncak sejati itu ya nggak seberat waktu mencapai itu ya, tusuk gigi. Iya, sama kemarin itu sebenarnya waktu itu kita yang lama itu kan gini Pak. Apalah artinya kalau kita mendaki terus motor belakangnya kabut semua, kan sama aja kayak di studio. Kan? Makanya kita Kita di butuh. puncak itu kalau nggak salah sejam nunggu kabut hilang. Nah itu dia yang bikin kita agak lama Iya. menunggu di puncak sejati itu. Waktu turun tuh pokoknya dari mulai naik sampai turun tuh kalau nggak salah 18 jam saya. Kalau nggak salah. 18 jam? Iya. Dari pos pos ketika kita mencoba untuk puncak turun Pos, lagi. pos 7. Kalau nggak salah 18 jam itu saya ingat saya. Oh, Yang udah agak lama sih, jadi ingatan-ingatan juga Pak lagi udah mulai iya. udah mulai hilang. Tapi memang kalau bicara Gunung Raung itu benar-benar dinamain puncak sejati. Mungkin ya ini memang benar-benar sejatinya kalian mencapai puncak kalau Ya. penyerangannya itu gitu loh. Jadi membutuhkan keberanian benar. Betul. Gitu. Mm-mm. Kalau nggak berani itu gemeter. Benar tadi banyak orang yang lewatin Siratul Mustaqim tuh gemeter atau ya lewat jalur-jalur tertentu gemeter. Itu memang sangat wajar gitu. Tapi kalau yang punya keberanian, saya kan sudah men-setting memang mental saya untuk berani dan tidak takut dengan jurang apa segala pun udah, karena memang dari sejak muda saya mendaki gunung ya, jadi udah relatif terlatih lah mindsetnya ya. Kalau soal fisik mah ya wajar aja, Ya, relatif ya, Pak, ya. sesuai dengan umur lah kalau soal fisik. Tapi nggak kalah juga. Tapi saya salut pada saat saya pertama ketemu Pak Anton waktu itu ya, benar-benar begitu diskusi sedikit-sedikit, waduh, ini lebih senior dari saya, tapi keberaniannya masih melebihi daripada saya. Makanya saya bilang, wah saya harus sampai tua saya harus tetap cinta gunung nih seperti Pak Anton gitu loh. Makanya saya bilang, waduh ini mesti saya tiru ini kondisi-kondisi kayak begini kayak gitu Pak. Jadi memang tergantung latihan juga ya, juga latihan dan seberapa sering kita naik gunung. Contohnya ketika saya mendaki Gunung Kerinci, waktu pertama kali itu saya lupa 2014 atau berapa gitu ya, apa 2015, lupa sekitar itulah. Yang jelas itu sebelum Raung itu, sebelum Raung. Itu saya butuh waktu 3 hari 2 malam. Kerinci Sampai puncaknya. Kerinci, oh 3 hari 2 malam. Jadi pertama itu pos 1 atau 2 gitu, shelter 1 kalau nggak salah. Terus nanti shelter 3, puncak, turun lagi, shelter 3 lagi, baru langsung turun. Oh iya. 3 hari 2 malam kan. Ya terakhir saya ke sana akhir tahun 2017, itu hanya 2 hari 1 malam. Ya. Jadi begitu naik langsung ke shelter 3. Betul. Shelter 3, puncak, Betul. turun sebentar, di shelter 3 istirahat, terus langsung turun. Ya. Bisa. Ya, betul. Dulu saya di 2015 Kerinci juga sama sih, Iya. begitu kayak gitu. Cuma memang yang benar-benar menurut saya paling berkesan itu memang Gunung Raung Pak. Iya. Gunung Raung benar-benar yang pendakinya nggak Saya banyak. lupa ya berapa hari waktu itu ya. Kalau di Gunung Raung tuh mungkin Bapak bisa nambah karena saya duluan pulangnya. Kan Iya. 2 malam tuh. Iya. Malam kedua 3 kita di pos malam kalau nggak 7. salah saya. Kalau Bapak kalau nggak salah 3 malam. 4 hari 3 malam. 3 malam. Iya. Nah, saya karena malam itu juga saya harus pulang, makanya saya benar-benar itu kalau saya hitung Pak, itu saya 27 jam hari itu saya Nah, itu kan. jalan Iya. dari
pos hari 7, 3 malam. puncak, Iya. balik lagi ke base camp, pos 7 terus turun lagi sampai ke base camp paling bawah. Kayaknya Dan pertama tuh pos 4 deh, kalau saya. pos 4 ya? Iya, pos 4. Baru saya- ingat lagi sekarang, pos 4 bener. Berarti saya masih di bawah Di bawah satu. lagi, Ya. iya. Nah, itu benar-benar setelah Gunung Raung, Pak. Itu saya ngerasain di sini. Ini saya kan nggak ada jatuh, nggak ada apa segala macam. Di sini itu benar-benar kata dokter sih nanya overtraining katanya. Itu 1 tahun saya benerin ini nggak bisa lekuk, Pak. 1 tahun saya benerin ini. Latihan terus minum obat segala macam ya. Itu 1 tahun bisa benerin dengkul. Saya alhamdulillah sih dari sisi fisik sampai terakhir mendaki Gunung Carlton itu. Terakhir saya mendaki Gunung Carlton Januari 2018. Itu tinggal sehari lagi sebetulnya. Tapi guide saya melihat kondisi saya sudah Pak, Bapak udah kecapean. Terus jalur ke sana sangat berbahaya karena ini apa cuaca turun kabut, hujan. Udah sampai sini aja. Danau apa itu namanya, bisa di danau kita kayak di sini aja Pak. Kalau bisa sore ini dijemput oleh helikopter, kalau nggak bisa besok pagi aja. Saya kontak kan, ternyata nggak bisa Pak, memang cuaca jelek sore itu. Besok paginya baru celah pagi, langsung gitu. dijemput oleh helikopter Helikopter. ke itu ke apa kota apa tuh yang ada tambangnya itu. Di situ. Ini apa namanya? Dulu Pak saya. Di situ Iya. Freeport ya. Freeport Iya. Freeport. 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 Iya, Freeport. Freeport. Freeport membuat ingin kamera. Iya, begitulah. Ya jadi memang kadang-kadang kita suka apa ya, kalau ngelihat teman-teman yang naik gunung gitu, suka kadang-kadang kita suka kangenin ya kan, apalagi Apalagi kalau lihat foto-foto ya. Foto-foto ya kan. Foto kayak gini nih, aduh. Iya, Ada bikin aduh. perasaan gimana gitu ya, karena kan kok bisa gitu sampai sini. Kalau sekarang nggak tahu deh. Iya, dengan seusia seperti Kondisi. ini bisa sampai apalagi gitu ya. Kondisi sekarang nggak tahu deh. Udah, Itu. udah berat. Nah, ini foto-foto waktu Keraung. Keraung ya kan? Itu Keraung nih, bener-bener. Waduh, bener-bener indah benar tuh. Indah. Nah ini, di Nah, sini kita terakhir ketemu. Ini yang di pos berapa? 12 apa ya? Apa 9 ini? 9. 9 ya, pas 9 kita ini. istirahat pertama kan. Iya benar. Nah, ini saya belum banyak nih, stok-stok ini belum banyak nih. Gitu. Iya, benar. Oke. Ya, teman-teman semua, jadi ya gitulah sedikit cerita tentang pendakian Gunung Raung bersama Bapak kita, senior kita Pak Anton Apriantono. Mudah-mudahan beliau tetap sehat Amin. dan tetap berolahraga untuk menjaga stabilitas tubuhnya. Olahraga saya sekarang di kebun, cangkul. Banyak yang bisa dicangkulin. Betul. Jadi sambil olahraga sambil ada manfaatnya ya. Nah, ini salah satu hasilnya. Ada nangka, ada pisang, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman semua jangan pernah kita berhenti berolahraga dan jangan pernah bosen yang namanya gunung. Karena itu salah satu tempat yang paling indah buat kita selagi masa hidup. Kalau udah mati, boro-boro bisa mati gunung. Oke, jangan lupa Midun Channel subscribe. Oke. Sip.